gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh teman kita yaitu Zevanya. So, aku ngajak kalian untuk siapkan hati dan pikiran agar kalian bisa fokus beribadah pada hari ini. Dan jangan lupa matiin notif dan siapkan catatan kalian agar kalian bisa mengingat materi pada hari ini. Oke, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Kau sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan, meskipun secara online untuk beribadah. Kiranya ibadah kali ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. Shalom Friends and Members, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja, dan aku harap kalian juga terus bersyukur atas apa yang sudah kalian lewati selama setengah bulan di bulan November ini.
Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di online service kali ini Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya Kau yang berkati kami ya Tuhan, Kau berkati telinga kami, hati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu ini benar-benar berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan kiranya Kau yang turut campur dalam firman-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Di minggu ini, di minggu yang kedua, kita akan belajar tentang topik yang baru, tapi tetap dengan tema yang sama, yaitu give thanks. Di minggu kedua ini kita akan belajar dengan judul condition changer, yang dimana sebelumnya kita akan belajar dulu, atau kita akan mengingat lagi tentang apa itu bersyukur. Bersyukur adalah hal yang sederhana, yang dimana artinya kita mau untuk berterima kasih, kita mau untuk mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Baik itu hal kecil, baik itu hal besar, hal apapun itu harus kita syukuri. Baik itu buruk maupun baik, kita harus bisa bersyukur dalam semua hal itu. Dan hal kecil itu kayak kita bernafas ini, itu juga perlu buat kita syukuri dalam kehidupan kita. Oke, seperti yang sudah kita pelajari juga di minggu lalu yang dibawakan sama Kak Tia tentang judul Lack of Grateful, yang dimana kita belajar tentang ketika kita kurang bersyukur gitu kan. Sebelum itu, buat kita mengingat-ingat lagi, kita akan baca dulu di Bilangan 11 ayat 4-6. Bilangan 11 ayat 4-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu dan kita bisa pelajari bahwa betapa kurang bersyukurnya orang Israel ini, di mana orang Israel mengingat-ingat tentang dirinya yang ada di Mesir, yang dimana mereka bisa makan daging dengan gratis. Tapi ketika di dalam perjalanan keluar dari Mesir ini, mereka harus makan dengan mana. Di sini kita benar-benar bisa tahu betapa kurang bersyukurnya orang Israel, padahal mereka juga sudah melewati banyak hal, banyak mujizat yang sudah Tuhan kasih. Bahkan itu bukan mujizat kecil, tapi juga mujizat yang cukup besar. Oke. Yang penting kita udah tahu, ketika kita kurang bersyukur itu akan ada dampaknya gitu. Seperti yang orang Israel ini ada dampaknya, di mana mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, termasuk Musa pun tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena kebersungguh-sungguhan mereka ini, karena ketidakbersyukuran mereka atas semua yang sudah Tuhan kasih selama perjalanan ini. Nah, kita akan belajar dampak-dampak dari kurang bersyukur. Yang pertama, yaitu kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang dimana kerap kali ketika kita kurang bersyukur, kita tidak bersyukur, kita benar-benar kita bersungut-sungut, kita tidak kita tidak berterima kasih sama Tuhan, kita tidak akan bisa yang namanya merasakan dan melihat dampak kasih Tuhan gitu. Sama kayak orang Israel, dimana ketika orang Israel sudah dikasih sama Tuhan berkat yang banyak, mujizat yang banyak dan besar, mereka bisa melihat 10 tulah, mereka bisa menyeberangi laut, itu tetap mereka tidak akan melihat itu, mereka tidak akan bisa mengerti bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan, itu adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan kasih buat mereka gitu. Itu yang tidak akan pernah kita pahami ketika kita tuh kurang bersyukur. Nah, kita tuh akan terus benar-benar menganggap seperti orang Israel yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak menyertai. Bahkan orang Israel pun masih lebih mending tinggal di Mesir daripada menuju ke tanah perjanjian. Nah, seperti itu di poin pertama tentang kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang di poin kedua adalah tertekan, khawatir, dan gelisah. Nah, seringkali dampak ini juga bisa kita rasakan, juga dampak ini bisa kita kita alami gitu ketika kita mengalami yang namanya kurang bersyukur, ketika kita tidak mau berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kasih. Sebelumnya mari kita baca dulu supaya lebih mengerti lagi di
Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, dari ayat ini pun kita bisa tahu ya kan, di mana mengapa kita tuh tertekan, mengapa kita gelisah, karena ya itu tadi, kita tidak berharap kepada Tuhan, kita tidak bersyukur kepada Tuhan, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita kurang bersyukur, kita merasa kurang cukup dengan apa yang kita miliki, ya pasti kita akan merasa kayak hidup kita nih kurang maksimal, hidup kita kayak nggak ada berkat, hidup kita nggak ada dampak buat diri kita sendiri. Kita merasa kayak hidup ini ya flat-flat aja kayak gitu. Ya misalnya ketika kita ada ulangan, ada ujian, atau mungkin kita dapat tugas yang banyak nih dari dosen, dari guru-guru kita, atau mungkin dari siapapun itu. Ketika kita menghadapi itu, ketika kita hektik mungkin menghadapi satu masalah, ya kita akan gelisah gitu, karena seringkali kita akan merasa sambat, kita akan merasa capek dengan tugas yang kita terima, dengan apa yang kita alami. Tapi percayalah, ketika kita bersyukur, kita tidak akan mengalami yang namanya takut, gelisah, dan cemas itu tadi. Nah, itu yang di poin kedua. Dan yang ada di poin ketiga, orang di sekitar kita bisa menjadi risih atau capek. Nah, kenapa kok aku bisa bilang orang di sekitar kita bisa menjadi risih atau capek? Nah, kita bisa baca dulu di Bilangan 11 ayat 10 sampai 14. Ini lanjutan yang tadi. Bilangan 11 ayat 10 sampai 14. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Nah, dari ayat ini kita bisa banyak belajar. Kita juga tahu bahwa ternyata ketika orang Israel bersungut-sungut pun, Musa capek. Musa merasa lelah dengan apa yang ia dengar, dengan tangisan orang Israel, dengan amarah orang Israel. Musa juga capek gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa gambarkan dengan kehidupan kita. Mungkin ketika kita cerita sama teman kita nih, kita sukanya sambat sama teman kita sukanya gak bersyukur, kita gak berterima kasih, kita benar-benar ngerasa kayak mungkin kita emosi terus sama guru-guru kita, atau mungkin tugas-tugas kita yang kita alami, kita sambat, kita upload story, mungkin kita cerita ke teman kita, ya ampun Rek, aku tadi tugasnya cek beratnya gini, aduh Rek, kok mesti gurunya kayak gini, aduh Rek, pokoknya dikit-dikit kita sambat sama teman kita cerita sama teman kita tentang kecapean kita, diri kita. Nah, kita kan pasti nggak tahu kan bahwa mereka tuh juga capek sebenarnya mendengarkan sambatan kita, mendengarkan cerita kita yang benar-benar kayak mungkin dia orangnya sedang capek, dan ketika mungkin dia mau mendengarkan cerita dari kita, tapi dia malah mendengarkan cerita yang buruk juga, tidak membawa kondisi yang bahagia, tidak membawa damai, tidak membawa sejahtera, tapi malah membawa dampak yang buruk itu tadi, hal yang risih, hal yang tidak enak buat didengar gitu. Nah, itu yang bisa kita alami dan yang kita kita rasakan ketika kita tuh tidak bersyukur kayak gitu. Nah, kita sudah tahu dampak-dampak dari bagaimana ketika kita kurang bersyukur, ketika kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita sudah belajar 3 dampak itu tadi. Nah, maka dari itu hendaklah kita semua senantiasa buat bersyukur, senantiasa buat kita mau buat mengucapkan terima kasih, dan kita bisa bersyukur dalam segala hal. Karena ketika kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal, kita juga bisa mendapatkan dampaknya. Nah, kita akan belajar selanjutnya itu dampak dari bersyukur, dampak ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, baik hal itu buruk maupun baik. Yang pertama, kita bisa merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Kebalikan dari yang tadi, yang dimana ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa berterima kasih,
kepada Tuhan, baik itu dengan hal yang sederhana, dengan berkat yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita, baik berkat sehari-hari, baik kita bernafas, kita makan, kita minum, itu kita akan bisa merasakan itu, kita akan menganggap itu adalah berkat dari Tuhan, kita akan menganggap itu sebuah mujizat dari Tuhan gitu. Bahkan pun ketika mungkin kita mengalami musibah, kita bisa mengalami entah kecelakaan, bagaimana ketika kita jatuh, ketika kita luka-luka, ya kita tidak mengumpat, kita tidak berkata kasar, tapi kita bisa, oh terima kasih Tuhan, ternyata aku cuma luka biasa, terima kasih Tuhan, nggak ada luka sama sekali di tubuhku kayak gitu ya. Mungkin kita akan lebih bisa merasakan hal itu, kita akan lebih bisa melihat dampak yang baik, kita akan benar-benar bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan pun akan selalu luar biasa ketika kita tuh sedang terpuruk gitu. Kita akan benar-benar bisa merasakan itu. Aku juga akan sedikit sharing dari kisahku, dari benar-benar ini barusan benar-benar aku mengalaminya, di mana ketika akhir-akhir bulan ini, kelas 12 ini benar-benar aku ini dihadapkan dengan tugas yang sangat amat banyak, tugas yang sangat amat berat gitu kan. Bahkan pun sampai hektik banget, sampai yang namanya kebingungan ngatur waktu buat pelayanan, ngatur waktu buat FC, buat ibadah youth, bahkan pun buat belajar pun kadang masih susah ngaturnya kayak gitu, saking banyaknya tugas gitu kan, bahkan yang dipelajari juga nggak sedikit gitu. Nah dari sini ketika aku mengalami ini, aku tuh dulu tuh benar-benar orang yang sambat banget kalau aku ngalami kayak tugas, tugasnya kayak guruku mesti kayak ini banyak kayak gitu, mesti aku selalu ceritakan itu ke temanku, aku selalu ceritakan, aku selalu kayak ngomong itu, tugasnya guruku mesti tugasnya wah kayak pol ngawur ngasih kayak gitu. Dan dari situ yang aku rasakan aku nggak bisa melihat dampak kebaikan Tuhan. Ketika aku mengalami itu, ketika aku sambat itu, aku kayak bener-bener ya udah, aku kayak merasa berat, merasa terbebani, merasa kayak ya udah bener-bener nggak merasakan kasih karunia Tuhan sama sekali. Waktu itu bener-bener serius nggak merasakan yang namanya, nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan aku kayak nganggep aku nafas pun ini kayak hal yang biasa kayak gitu. Ketika aku bisa berangkat sekolah, aku bisa mengerjakan semua tugasku dengan baik, semua ulanganku dengan baik, bahkan pun hasilnya juga baik, aku nggak bersyukur gitu. Aku ngerasa kayak ya ini karena semua kemampuanku kayak gitu. Ini bukan hal yang patut untuk ditiru guys, ini nggak boleh banget buat ditiru, karena ini benar-benar satu momen dimana Tuhan tegur aku juga benar-benar dengan firman ini di bulan ini tentang bersyukur. Ini kayak benar-benar mengingatkan kembali dimana kita semua harus bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. Dan ketika aku bersyukur nih, selanjutnya aku sempat sadar bahwa ini memang nggak baik, ini nggak benar buat aku alami. Aku benar-benar nggak bersyukur sama apa yang Tuhan kasih, padahal aku sudah bisa menyelesaikan semua tugasku, aku sudah bisa menyelesaikan semua PR-ku dengan baik, semua ulanganku dengan baik. Aku nggak bersyukur. Tapi beda dengan ketika akhir-akhir ini juga, di minggu-minggu ini, bahkan di dua minggu kemarin, aku bisa merasakan benar-benar kebaikan Tuhan. Meskipun tugasku sepadat ini, tugasku sebanyak ini, bahkan pun lebih banyak dari bulan-bulan kemarin, aku benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan kayak gitu. Dimana Tuhan itu benar-benar tolong aku, dimana benar-benar Tuhan itu pimpin aku dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan ulangan, semuanya tuh kayak terasa nggak ada beban. Semuanya terasa kayak lebih enteng, lebih ringan, lebih mudah mengatur waktu, jadi kayak lebih tenang lah, lebih santai kayak gitu. Nggak segopoh, nggak se-emosi waktu itu, nggak semarah waktu itu. Bener-bener kayak aku bisa merasakan kasih karunia Tuhan itu tadi dengan Tuhan yang ngasih aku hikmat kepandaian ini. Aku bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan ulangan, semuanya itu dengan baik kayak gitu. Itu yang pernah aku rasakan perbandingannya ketika aku kurang bersyukur dan aku bisa bersyukur. Dan yang di poin kedua, dampaknya adalah ada sukacita dan damai sejahtera. Kita baca dulu sebelum kita masuk, kita baca dulu di Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 versi BIMK. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dan Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Nah, di ayat ini pun dikatakan bahwa Tuhan pun sudah memberikan kita kedamaian, sudah memberikan kita sukacita dalam kehidupan kita kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ini, kita bisa tahu ini di ayat ini bahwa
hendaklah kita bersyukur, hendaklah kita berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kalian bingung nih, kayak ada sukacita, ada damai sejahtera, kayak gimana sih yang dimaksud itu? Ya hampir sama ketika kita merasakan dampak dari kita bisa melihat kebaikan Tuhan, ya ini ada sukacita dan juga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita ketika kita tuh bisa berterima kasih. Pasti otomatis kehidupan kita jadi lebih tenang, kita lebih bahagia, kita lebih vibes kita tuh lebih positif buat orang lain, dan kita juga hidup kita tuh kita menjalannya tuh bukan dengan beban, hidup kita bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kita yang diserang dengan panic attack terus, diserang dengan yang namanya aduh deadline-nya mepet ya, aduh deadline-nya mepet banget, aduh tugasnya berat gini. Hal itu akan tersingkirkan gitu dengan adanya ketika kita berterima kasih sama Tuhan. Atau mungkin contoh lain, ketika kita mungkin kehilangan seseorang, atau mungkin ketika kita ditinggal pergi oleh seseorang, kita akan merasakan yang namanya kehilangan itu kan. Tapi ketika kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan, kita ungkapkan terima kasih bahwa oh terima kasih Tuhan, selama ini orang ini sudah ada dalam kehidupanku, orang ini sudah hadir dalam kehidupanku, terima kasih kau sudah manggilnya, kau sudah kembali bersamamu. Ya pokoknya intinya kita berterima kasih, kita bersyukur. Itu tadi, kita akan bisa lebih lega, kita akan bisa lebih damai, kita akan bisa lebih sukacita. Mungkin pun dalam keadaan kita yang istilahnya sedang berduka, tapi kita bisa memberi sukacita kepada orang lain. Dan kita juga bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita akan lebih mudah buat merasakan itu. Ya, atau mungkin aku akan kasih contoh lebih simpel lagi tentang kehidupanku sendiri. Jadi waktu itu dimana benar-benar aku tahun 2020 awal kehilangan sosok nenek, kehilangan sosok nenek yang benar-benar ada dampak bagi diriku, yang benar-benar ngasih banyak banget contoh bagi diriku. Baik cerita-ceritanya, kalau diingat-ingat lagi waktu masa kecil benar-benar kayak memberikan dampak yang luar biasa, sampai aku bisa dididik kayak gini ini juga bantuan dengan nenekku juga, bukan dengan orang tuaku. Bukan hanya orang tua saja, tapi nenek itu benar-benar orang yang sangat rohani, sangat menjadi contoh dan satu orang yang benar-benar jadi satu pandangan lah buat aku, satu orang yang pingin aku jadikan motivator kayak gitu kan, kayak motivasi hidupku ya itu tadi nenekku sendiri kayak gitu. Dan di situ memang rasanya berat kehilangan seorang nenek, rasanya berat kehilangan orang yang disayang, apalagi mamaku waktu itu. Tapi benar-benar aku melihat dari sosok mamaku juga, di mana mamaku bisa bersyukur sama Tuhan, bisa berterima kasih sama Tuhan, sehingga keadaan itu jadi lebih damai, keadaan jadi lebih tenang, lebih sukacita. Bahkan pun mamaku kayak lebih ikhlas gitu, lebih berterima kasih sama Tuhan ketika Tuhan sudah memanggil nenekku pulang kayak gitu. Mamaku lebih istilahnya lebih bahagia, memberikan damai sejahtera, bahkan bukan cuman buat mama sendiri, tapi buat keluarga nenek itu tadi, buat kakekku, buat tanteku juga kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar bisa aku rasakan dan aku bisa lihat bahwa ketika kita bersyukur, kita berterima kasih, itu meskipun itu hal yang simpel, tapi itu juga bisa berdampak banget bagi kita dan keluarga kita dan orang sekitar kita kayak gitu. Itu adalah hal yang sudah kita pelajari, dua dampak di mana ketika kita tuh bisa bersyukur, kita akan merasakan yang namanya kebaikan Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, dan juga pasti ada sukacita dan damai sejahtera yang menyertai kehidupan kita. Itu juga ada beberapa contoh dari pengalamanku sendiri yang sudah aku rasakan selama ini dengan kebaikan Tuhan itu, ketika aku mau bersyukur dan aku mau melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanku. Nah, sekali lagi aku juga mau mengingatkan bahwa bersyukur itu sangat penting. Bersyukur itu sangat amat penting buat kehidupan kita. Baik itu buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Ketika kita bersyukur tadi, kita juga sudah tahu dampak-dampaknya, kita sudah belajar tentang dampak-dampaknya, tinggal bagaimana kita mau untuk melakukannya. Memang itu bukan hal yang mudah, meskipun bersyukur atau give thanks itu adalah gampang diucapkan, gampang disebutkan dengan cuman perlu satu kata, dua kata, tapi itu hal yang sangat amat sulit dilakukan, apalagi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Itu tadi hal-hal yang tidak bisa, istilahnya tidak bisa kita syukuri kalau kita sebagai manusia, tapi itu bisa kita syukuri ketika kita bisa merasakan dan kita bisa tahu bahwa betapa pentingnya dampak ketika kita bersyukur dan berterima kasih itu tadi.
Oke. Segitu aja, jangan pernah remehkan dampak dari bersyukur, jangan pernah remehkan bersyukur itu, baik kita bernafas pun jangan lupa buat kita bersyukur, kita bisa melewati hari-hari kita pun selama hari ini, selama Sabtu ini kita harus bersyukur juga kepada Tuhan, karena itu merupakan hal kecil yang sudah Tuhan kasih kepada kita, hal berkat dan mujizat kecil yang sudah Tuhan kasih sama kita. Oke, sekian firman yang bisa kita pelajari hari ini, yang bisa kita dengarkan juga hari ini dengan judul Condition Changer. Oke, sebelum itu mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu ini kami bisa belajar, kami bisa tanamkan ya Tuhan. Kami juga bisa mengerti bahwa betapa pentingnya dampak kami dari bersyukur ya Tuhan. Betapa pentingnya ketika kami mau untuk bersyukur, mau untuk berterima kasih dengan apa yang sudah Engkau kasih pada kehidupan kami sehari-hari ini Bapa, baik selama umur kami ini, selama panjang hidup kami ini, dan baik selama seminggu ini, sebulan ini, bahkan setahun ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami juga akan berpisah ya Tuhan, kiranya Engkau yang nanti pertemukan kami di minggu depan ya Tuhan, di youth online service kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin dan jaga, dan Engkau yang sertai kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani buat hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang terus tambahkan mereka ya Tuhan, Engkau yang terus berikan mereka hikmat, dan terus berikan mereka talenta ya Tuhan, baik yang ada di belakang layar maupun di depan layar ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau yang juga pimpin sertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Well, thank you Mbak Abi dan Zevanya yang sudah melayani kita pada hari ini. Oh ya, aku mau ngingetin kalian kalau Sabtu minggu depan masih ada ibadah secara online di channel YouTube ini jam 5 sore. So, kalian jangan lupa subscribe ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk mengikuti FJ selama weekdays jam 7 malam. Oke, sekian untuk hari ini guys. Thank you, God bless you.